Karena firman, kita naikkan satu pujian. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari saudara banget berdiri, saudara. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman. Mari Bapak Ibu sekalian, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita terima firman. Kita minta kepada Tuhan agar firman yang akan kami dengar ini benar-benar berguna, benar-benar melindungi, benar-benar ada di dalam hati kami. Dan Tuhan memberikan kesanggupan. Tidak hanya mendengar, tidak hanya menyimpan dalam hati, tapi Tuhan Yesus kasih kepada setiap kami yang hadir kemampuan untuk menjalankan firman yang kami dengar, agar ketika kami kembali pulang ke surga, kami tidak kembali dengan tangan kosong. Biar firman itu berbuah-buah dalam hidup kami. Itu yang Bapa di surga menghendakinya. Bapa, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman. Kami percaya Engkau siapkan setiap kami dengan hati dan pikiran yang fokus kepadamu. Engkau urapi setiap kami ya Bapa. Dan juga untuk pembicara, yaitu hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Samuel Hosea. Engkau urapi beliau dengan curahan dari Roh Kudus. Curahan berkat dari surga mengiring setiap kata-katanya. Oh haleluya. Biarkan ibadah siang hari ini menjadi ibadah yang penuh makna untuk setiap kami. Dan kiranya Bapak Engkau memberikan
terobosan demi terobosan bersama dengan firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dan mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman, sama-sama katakan haleluya, amin. Pada hambanya dipersilahkan Pak. Haleluya, puji nama Tuhan. Mungkin ini Paskah pertama ya, baik kita bisa berkumpul bersama-sama. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus itu adalah God of Wonders, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Dan 2 tahun sekian ini, banyak hal yang terjadi. Tetapi saudara lihat, Alkitab tetap tidak berubah. Yesus tidak berubah. Itulah sebabnya kita masih membaca Alkitab yang sama, kebenaran yang sama. Dan kita tetap mengimani Yesus yang sama. Kita tidak perlu takut akan apapun. Oleh karena itu mari saat ini kita akan mulai melihat bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-28. Kita baca mulai ayat yang pertama. Kita akan melihat kisah peristiwa kebangkitan Yesus. Dikatakan setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Sampai di sini. Saudara sekalian, peristiwa kebangkitan Yesus itu bukan mitos, bukan dongeng, tetapi ini adalah historical fact, ini adalah fakta. Walaupun banyak yang tidak bisa mempercayai hal ini, itu urusan mereka. Tetapi apapun juga, Yesus tetap bangkit dari kematian. Dia hidup untuk selama-lamanya. Kalau kita pergi ke Israel, dan saudara bisa melihat di sana yang namanya kubur Yesus, itu kosong. Konsep penguburan di Israel pada saat itu bukan seperti yang kita lakukan di tempat ini, yaitu dengan cara menimbun di dalam tanah. Tapi konsep pemakaman itu adalah dengan cara meletakkan jenazah itu di sebuah semacam gua. Nah, gua ini tergantung, ada yang besar, bisa berkapasitas 2 jenazah, ada yang cuma 1. Tapi yang jelas, minimal ada 2 kompartemen atau bagian. Yang satu bagian untuk meletakkan jenazahnya, yang satu adalah bagian untuk meratapi. Nah,
dikatakan para wanita ini datang ke kubur untuk merempah-rempahi dan sekaligus juga tentunya meratapi juga. Nah, mengapa harus dirempah-rempahi? Karena jenazah itu pasti akan membusuk. Tapi dengan dirempah-rempahi itu, dibalsem dan sebagainya, tidak akan berbau busuk. Sambil menunggu terjadinya dekomposisi, yaitu hancurnya daging-daging ini. Dan itu biasanya ya membutuhkan waktu sekitar setahun sekian, atau sebelum setahun juga tergantung. Nah, setelah semuanya habis, daging-dagingnya semua habis, maka tinggal tulang-tulangnya saja, dan itulah yang dikumpulkan kemudian diletakkan di sebuah box kecil, diletakkan di tempat khusus. Ya, tempat orang-orang yang sudah meninggal sebelumnya, tulang-tulang mereka. Saudara pergi ke Israel, saudara cuma melihat kubur Yesus yang kosong. Tidak ada apa-apanya, tidak ada tulang-tulangnya, tidak ada apa-apanya. Karena Yesus sudah bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Nanti kalau ke Israel ada guide yang mengajak, ayo sekarang kita ke tempat di mana Yesus dikubur. Oke, di sana. Nah, kadang-kadang orang Kristen berdoa di sana. Oke, tidak ada masalah, silahkan. Udah, foto-foto dan sebagainya, udah ke tempat lain. Nanti kemudian dibawa, kita ke kubur Yesus yuk di sini. Nah, bingung. Yang mana kubur Yesus? Di sini ada, di situ ada. Ya memang ada beberapa versi tentunya. Ya. Ada versi Katolik, ada versi Protestan, punya versi masing-masing. Tapi apapun itu, kubur itu kosong. Karena Yesus sudah bangkit. Di dunia ini kita lihat ada banyak orang saleh, ada banyak orang hebat, dan ada banyak orang yang terkenal, tapi kuburannya semuanya terisi. Sehingga kalau ada orang-orang tertentu datang, memberi hormat, bawa karangan bunga ke sana, ya, meletakkannya, memberi penghormatan dan sebagainya. Bahkan kalau saudara pergi ke Istanbul, di sebuah museum yang bernama Topkapi, di situ ada gigi dari salah seorang ya tokoh besar di dunia, tokoh agama besar, dan juga ada rambutnya dan sebagainya. Saya beberapa kali melihat itu, ya memang cukup dibanggakan karena orang ini pernah eksis dan ini orang besar dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ke kehidupan Yesus, apalagi kubur Yesus, tidak ada gigi Yesus, rambut Yesus, tulang Yesus saja pun tidak ada. Karena Yesus itu bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Sehingga saudara dan saya yang ada di tempat ini yang percaya kepada Yesus tidak perlu takut akan apapun. Karena kita selalu punya pengharapan yang besar di dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah bangkit dari kematian, maka tidak ada kematian yang bisa menguasai kehidupan kita lagi. Bahkan Roma katakan dalam segala hal kita ini adalah lebih dari pemenang di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Wanita-wanita ini tadi datang ke kubur Yesus, bawa rempah-rempah. Ternyata sia-sia, tidak ada gunanya. Karena Yesus sudah bangkit. Dan di situ mereka berjumpa dengan malaikat. Coba kita lihat lagi tadi. Ya. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Wanita-wanita ini tadi datang ke kubur, juga dia berpikir, waduh gimana nanti ya mau merempah-rempahi mayat Yesus. Kan itu batunya itu
ditutup, menutupi lubang. Siapa yang kuat menggulingkan ini? Plus juga dicatat bahwa dijaga tentara Romawi. Plus juga batu itu dimeterai. Jadi tidak bisa ada seorang pun yang membukanya. Tapi apa yang terjadi dikatakan tadi? Terjadi gempa bumi yang hebat dan malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya. Dan kemudian duduk di atasnya. Saudara sekalian, wanita-wanita ini mungkin tidak beda dengan kita. Yang seringkali mempunyai konsep yang terhadap Yesus seperti ini modelnya. Datang, oh kasihan ya Yesus sudah mati, ya coba kita rawatlah, kita rempah-rempahi, dan seterusnya. Oh Yesus tidak perlu itu semuanya. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Justru kita ini yang perlu Yesus, daripada Yesus perlu kita. Buktinya, dia tidak perlu dirempah-rempahi, dia bangkit dari kematian. Nah, wanita-wanita ini datang bingung, waduh ada batu. Batu ini yang menghalangi untuk dia atau mereka bisa masuk ke dalam kubur Yesus, untuk bisa merempah-rempah Yesus. Tapi ternyata batu yang menghalangi itu sudah disingkirkan. Batunya sudah terguling, kuburnya terbuka kosong. Dan lebih istimewa lagi adalah apa? Malaikat Tuhan duduk di atas batu itu. Saudara sekalian, kalau dikatakan duduk ya, saya menduduki ini, berarti saya itu lebih kuat, berkuasa. Saya berani menduduki ini. Ini kalau misalnya bukan rumah saya, ada kursi, enggak berani saya duduk di atasnya, enggak berani. Mesti permisi, apa saya boleh duduk sini? Nah gitu ya. Karena enggak ikut punya. Tapi kalau punya sendiri, duduk aja. Oh duduk, kursi saya kok, saya yang berkuasa. Batu yang menghalangi kubur Yesus tadi diduduki oleh malaikat. Saudara lihat, dalam kehidupan kita nih, tidak sedikit batu-batu yang menghalangi kehidupan kita. Ada batu sakit penyakit, ada batu kesulitan, ada batu masalah yang menjadi penghalang antara kita dengan Yesus. Tetapi firman Tuhan tunjukkan di sini, batu itu diduduki oleh malaikat. Haleluya. Saya kira di daerah timur, di Jawa Timur, Surabaya sini ya, kalau duduk itu harus di kursi. Misalnya ada mejanya seseorang diduduki, orang pasti bilang, kurang ajar itu. Mejanya orang diduduki itu. Ya. Begitu juga ini. Batu itu diduduki, artinya apa? Batu apapun sudah tidak ada artinya apa-apa. Karena kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau masih ada batu-batu yang ditakuti, batu yang disegani, batu yang menghalangi apapun juga, itu sudah diduduki oleh malaikat Tuhan. Itu sudah ditaklukkan. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita semuanya. Sakit penyakit, kesulitan, apapun, tidak bisa menghalangi kita. Apakah kalau sudah sakit mengatakan, ya sudah apa boleh buat, memang sudah nasib begini, tinggal tunggu waktunya kapan mati. Nah habis, jantungnya sudah berfungsinya sudah tinggal sekian persen, ginjalnya sekian persen, organ tubuhnya ini, kondisi tubuhnya seperti ini, ya gimana, kankernya sudah stadium sekian dan seterusnya, apa boleh buat? Tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, nggak peduli kanker, nggak peduli apapun juga sudah diduduki. Artinya sudah ditaklukkan. Dan di dalam nama Yesus pasti ada mujizat,
pasti ada kesembuhan dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan saat ini, saya tetap harus memberitakan bahwa Yesus itu ajaib, bahwa Yesus itu mulia, bahwa Dia itu hidup dan bangkit untuk selama-lamanya. Padahal saya juga masih bergumul, ada batu yang menghalangi. Nah, pagi hari ini ada istri saya ikut bersama saya, mungkin saya undang maju ke depan. Nah, sebelum istri saya bersaksi, saya akan memberikan kisah singkatnya. Beberapa bulan akhir tahun 2021, ya mungkin duduk dulu sebentar. Suatu pagi sekitar pukul 3, pukul 4, saya bangun dan biasanya kami terus berdoa. Saya lihat di samping saya kok tidak ada istri saya. Saya pikir ke toilet. Tapi waktu saya lihat lebih jelas lagi karena memang lampu kan dimatikan semua ya kalau tidur. Dan saya lihat, loh kok ada kelihatan kepalanya di samping tempat tidur. Saya deketi, posisinya seperti orang duduk berdoa. Saya lihat berdoa atau apa? Saya goyang-goyang, enggak goyang sama sekali. Enggak dengar apa-apa. Terus saya panggil-panggil, ini berdoa atau apa ini? Enggak jelas jawabannya juga. Ayo balik tidur ayo. Saya angkat, enggak kuat saya angkatnya. Nah, perkiraan saya, tapi ya sudah pasti, itu jatuh dari tempat tidur itu. Tapi kebetulan posisi duduk seperti orang berdoa. Waktu saya angkat, saya enggak kuat sudah. Karena tidak ada tenaga sama sekali. Jadi seperti kalau saudara mengangkat sekitar setengah kintal lebih, ya karung, enggak kuat. Saya panggil anak-anak saya yang lumayan gede-gede juga itu, ayo bantu. Dan diangkat, dibawa ke tempat tidur. Dan ketika sudah mulai agak siang, ya mulai makan, itu pun enggak bisa makan. Disuapi, cuma buka pertama tok, masuk sudah enggak dikunyah sama sekali, dibiarin aja. Saya pikirnya ada apa ini? Tapi singkatnya kemudian ternyata hasil pemeriksaan dokter di rumah sakit menunjukkan kreatininnya 12, ureumnya 200 lebih. Dan dokter katakan ini ginjalnya tinggal 15% fungsinya. Dan saya diajak keluar, dokternya mengatakan, nanti iseng-iseng pelan-pelan ya, sambil ya santai-santai guyon-guyon, beritahu supaya mau cuci darah. Saya tanya, apa ada alternatif lain? Enggak ada, karena sudah rusak. Oke. Saya kembali menemui istri saya enggak pakai guyon-guyon, enggak pakai santai, sebab saya enggak takut, saya punya Tuhan yang hidup kok. Saya katakan, nurut pemeriksaan, ginjal tinggal 15%. Dia kaget, tapi enggak usah khawatir. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus yang berkuasa. Dan Dia penguasa hidup dan mati manusia. Dan akhirnya karena memang harus cuci darah, jadi sementara ini cuci darah dulu. Kenapa saya katakan sementara? Karena enggak akan terus. Cuci darah akan berhenti, dan Tuhan akan berikan ginjal yang baru. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya karena batu itu saja diduduki oleh malaikat. Oleh karena itu saudara sekalian, kita tetap percaya kepada Yesus. Karena Dia itu bangkit. Kalau Yesus tidak hidup, tidak bangkit dari kematian, lain ceritanya, ya sudah. Kita cuma belajar untuk jadi orang baik saja. Tapi ternyata tidak cukup. Kita dipenuhi kuasa dari surga. Ada urapan Allah. Kita harus berani. Nah, untuk itu biar singkat aja ya. Karena jamnya jalan terus. Ketiga dari
pagi tadi saya melayani bersama suami. Saya percaya saya ada di sini karena Tuhan. Karena dia hidup. Tidak kuat kok bisa berdiri. Wong tadi duduk aja tidak bisa berdiri kok. Jadi suami saya ini penggendong istri yang sudah tua. Tidak bisa. Singkatnya lagi. Dokter katakan itu tadi. Diagnosa lengkap loh ini. Macam-macam saya tidak bisa sebut data lab. Saudara tahu, saya diberitahu dalam posisi saya duduk di rumah. Gak usah takut, kita hidup tidak tergantung diagnosa dokter. Tapi ini ngomong apa ya ini? Akhirnya dia ngomong seperti tadi, saya katakan 15% itu artinya apa? 15 itu kan sedikit sudah, yang bagus kan 100. Ya berarti kan tidak berfungsi. Saya katakan, Papa, aku ini genduk Tuhan. 15 aku bingung, 15% ini buat apa? Hidupku karek piro Pak? Gak tahu, aku ngomong gitu sama dia. Di sebelah saya, wes Pak, daripada aku bingung, aku genduk Tuhan tak balik no Pak. Aku 0%, Tuhan yang 100. Gak tahu aku dikasih berapa persen hidupku gak tahu. Tapi hidup dan matiku di tangannya Tuhan. Dia kaget, dia lihat lu kok gak down ya. Tapi saya nangis di sini, nangis dalam hati. Tidak usah cerita, itu sudah lalu. Sudah tahu, terjadi betul. Harus cuci darah. Karena dokter sudah give up, nyerah. Tidak bisa. Pipis, pup, semua sulit. Saudara kalau pup di tempat pup, orang kan kalau kebelet pup, saya tuh kebelet bisa sampai 2 jam tidak bisa pup. Pegel kabeh sampai, masuk mau tidur. Pak, dia ini luar biasanya. Nunggu nih di kamar. Belum selesai, belum keluar apa-apa. Hah, kaki saya bengkak. Ya, saya katakan, aduh ini apa caranya ya. Akhirnya singkatnya masuk ICU 3 hari ya cuman ya. Dipasang masih nempel sekarang. Alat cuci darah namanya Bilumen. Ini masuk di dada. Tapi puji Tuhan sampai sekarang tidak menimbulkan rasa sakit. Tidak cukup ini sudah berfungsi 2 bulan lebih. Dan saya percaya itu karena kemurahan Tuhan. Loh, kok bisa bersyukur? Loh bisa karena saya tahu banyak orang yang ginjalnya enggak, tinggal 15, tinggal 50% aja sudah knock out kok. Ya, berarti Tuhan Yesus hebat. Dan saya berapi-api kalau memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Karena saya sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara percaya, ginjal saya ini masih belum diukur tinggal berapa. Tapi menurut dokter yang lihat saya, spesialis ginjal yang terkemuka di Surabaya, datanya sangat bagus. Normal, saya bisa pipis, bisa BAB normal, tanpa alat-alat yang harus dimasukkan. Heran, orang dokter pertama kali ngomong sama saya, maaf Bu, Ibu ini gagal ginjal. Saya tuh enggak ngerti, saya enggak pernah ke internis. Itu 2 internis yang saya dibawa bendahara untuk kedua internis. Namanya internis, tak pikir pinter, tapi aku kok gak mau kalah iki. Anak dokter di atas segala dokter Tuhan Yesus kok ya. Saya ngomong sama dia, Dok jangan ngomong saya gagal ginjal. Dokternya kaget, iki pasien kok membantah. Ginjal saya enggak akan gagal Dok. Saya akan sembuh. Dokternya bingung, dia melihat saya, pikir iki rada stres. Enggak, tapi mulut saya ngomong, aku enggak gagal ginjal, aku akan sembuh. Dia bingung, iki gurung cuci darah gurung ngopo kok pasiennya wis stres ya. Saya diam aja dengar. Kemudian dokter bilang, harus masuk rumah sakit. Ini datanya rusak. Bagaimana tadi kok bisa sampai ke sini? Maksudnya dari rumah Mojokerto sampai Surabaya. Waktu itu kontrol pertama itu di rumah sakit Mitra Keluarga Satelit. Ya naik mobil ya gak gerak jalan saudara. Sampai di situ saya tuh enggak punya kursi roda. Saya jalan. Jalannya itu saudara, ya kan ya naik lift toh. Ya naik mobil terus turun di parkiran jalan. Saudara tahu, pingin saya jalan ke kanan, tapi kaki saya jalan ke kiri. Gak bingung saudara. Lalu aku ke sana kok ke sini. Tuhan, apa aku ini? Masa aku stroke? Saya diam lagi. Tak pikir, aduh Tuhan, apa ini? Saya sudah deg. Begitu dokter bilang rawat inap, saya tolak. Tidak Dok, saya tidak akan rawat inap. Itu suatu keputusan, maaf ya, saya pakai bahasa
kasar, kayak wong gendeng. Nah saya enggak ngerti kok. Ya saya bilang, iman saya mengatakan saya enggak mau. Karena di samping saya ini takut dokter, takut rumah sakit. Lah kayak apa? Duit sopot kejam bayar nginep dan juga macam-macam. Singkatnya lagi, saya cuci darah sudah 2 bulan lebih. Itu semua pertolongan Tuhan. Saya enggak bisa cerita di sini karena ini bukan medis. Ya. Oh, saya kira mau ya. Kemudian saya bersyukur, saudara. Dokternya heran. Saya enggak boleh makan sayur 1 bulan. Enggak boleh makan buah. Air minumnya dibatasi. Saudara percaya, saya enggak makan nasi gak popo. Asal makan sayur, buah. Enggak boleh, Kak, setan temen itu penyakit. Waduh, aku gak boleh makan sayur, gak boleh makan buah. Suami saya kalau ngajak saya makan, enggak makan apa-apa. Aku minta salad aja, sudah seneng. Itu enggak boleh, saudara. Makanya enggak ada serat, enggak ada macam-macam. Tadi itu sulit tadi, di samping ginjalnya rusak. Saya katakan memang iblis itu jahanam. Maaf ya kasar ya, kurang ajar. Sudah sampai enggak karu-karuan. Hatiku sedih. Sepertinya waktu itu saya katakan, Tuhan, aku ini hambamu. Kalau aku salah, ampunono. Kalau aku dosa, ampunono. Aku percaya, aku pulang tuh pasti masuk surga. Ya, aku diam lagi. Loh tapi ya apa suamiku? Ya apa anak-anakku? Saya punya 3 anak. Ya apa putuku? Jadi otak ini masih jalan. Aku diam aja. Tuhan, kalau boleh, ya mbok ya dikasih perpanjangan umur. Aku mau kok mujizatmu, mau aku mau. Tapi ya apa caranya aku enggak ngerti. Dokternya sudah angkat tangan give up. Saya sendiri gini, ya wis terserah Tuhan. Tiap hari saya ngomong, saudara, Yesus Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib yang ajaib. Kalau dulu dalam firman-Mu aku baca, Engkau menghidupkan orang mati. Sekarang hidupkan hamba-Mu Tuhan. Saya itu seperti orang sudah mati, enggak bisa apa-apa. Makan juga, tadi itu cerita, makan mangap di tulang anakku. Tapi gak iso kecapan. Terus ya apa boleh ngelek? Enggak bisa tau. Itu berjalan bukan 1 hari loh, saudara. Sampai katanya suamiku, waduh, ini dalam hati ini dia gak seneng Pak. Iki apa iki? Tapi sekarang makan ya tetap harus kayak doa Bapa kami ya, secukupnya. Dan saya bisa makan apa saja kecuali yang dilarang. Itu oleh dokter. Sementara masih cuci darah. Tapi dokternya dewi heran. Kok bisa kayak gini? Kalau dokternya heran saya enggak, wah. Dalam hati saya bilang, thank you Jesus. Ini engkau. Dan saya tadi bisa jalan, enggak pakai kursi roda, itu karena Tuhan. Enggak cuma itu saudara, saya bisa turun naik loteng loh. Ayo, saya tuh waktu itu cucu saya belum bisa jalan. Cucu saya tuh 1 tahun, sekarang lebih. Saudara tahu, anak-anak saya goda, Mama ini nanti jalannya cepet mana ya? Bisa jalannya si Joel atau Mama atau grandmanya. Saya diem denger, iya yo. Loh kak aku kok tadi di 2 putuku ki apa yo? Itu. Terus kemudian gini lagi, Mama, saya tuh pakai pampers dulu. Mama ini nanti pakai pampersnya nih cepetan siapa yang copot pampers? Waduh hatiku sedih. Tuhan aku ini kayak bayi ya Tuhan. Ampuni aku loh Tuhan. Aku enggak mau pakai pampers kan ongkep saudara. Saudara tahu dari sejak itu saya berdoa beriman. Saya katakan dalam nama Yesus. Aku bisa lepas pampers. Aku bisa jalan kemana aku suka untuk melayani itu. Sampai sekarang enggak pernah pakai pampers. Dimanapun luar kota, dalam kota. Tadi ini seharian ke Surabaya. Tidak pakai pampers sampai malam. Kalau mau pipis normal dalam nama Yesus. Karena siapa? Karena Tuhan. Sebab dokter sudah katakan tidak bisa karena gagal ginjal. Tapi dokter Yesus ngomong, no. Kamu kalau hambaku yang setia tetap mengasihi aku sanggup membuat mujizat. Seperti kata Pak Samuel, ini tidak diajarkan aku God of Wonders ya. Lagu yang diciptakan Pak Samuel. Itu Allah itu penuh keajaiban, mujizat. Aku heran, loh lagu ini sopo? Suatu saat dinyanyikan oleh anak-anak di tempat saya dalam acara pertemuan Sinode Gereja Allah Baik di Zoom. Loh share, itu lagu ciptanya siapa? Mama enggak pernah dengar. Katanya, Mama enggak tahu. Enggak,
Ya apa sih mah? Loh, temenan mama ndak tahu. Lo ciptaane sebelahne mama lo nek di kamar. Sopo yo? Ternyata ciptaannya dia memang pinter nyiptakan lagu. Kemurahan Tuhan, dia bisa memainkan semua alat musik. Juga kemurahannya Tuhan. Dan saya katakan, Pak, luar biasa Pak. Aku diberkati dengan lagu itu. Ya, dalam diambil dari Mazmur 77 ayat 15. Allah itu sumber keajaiban kita. Dari keadaan yang bukan normal, minus. Seperti tadi mati Yesus. Tapi kemudian bangkit dari kubur. Kita ngalami keadaan sama kok. Tapi berjenis-jenis loh masalah kita. Mana ada orang di dalam dunia yang tidak ngalami masalah, mana ada. Satu cuman harus. Tidak boleh putus asa. Harus kuat karena ada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi. Apabila ada dosa, kesalahan pasti diampuni. Dan buktinya Jumat Agung itu kan peringatan kematian Tuhan Yesus. Temenan loh, gak pura-pura loh, mati temenan digantung loh di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Dan kemudian hari ini kebangkitan, bangkit temenan. Saudara kalau ngomong, Pak Samuel kok cerita sampai saat kubur-kubur. Maaf ya, saya cerita sebentar. Kami punya kesempatan hampir 30 kali ke Israel. Bukan pakai biayanya siapa-siapa, pakai biayanya Tuhan. Dan dia adalah seorang dosen bahasa Ibrani, bahasa asli sana. Iso ngomong, iso nulis. Jadi gak tiru-tiru, maaf ya sekali lagi maaf. Bukan cuma Yahweh, yo enggak. Dia bisa nulis, dia bisa ngomong. Kalau ke sana, Papa, negara lah akeh sih Pak. Kenapa kok Israel terus? Gak ono sing latihan ngomong, kecuali orang sana. Ya memang gak ono sing ngomong bahasa Ibrani itu. Ya apa zaman Tuhan Yesus sih. Ya. Itu aja saudara. Saya cuma ingin memberikan kesaksian. Apapun masalah saudara, jangan pernah putus asa. Karena Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus memberikan kuasanya. Amin. Ya karena keracunan yang begitu, jadi kadang-kadang daya ingatnya juga agak sedikit terganggu kadang-kadang ya. Banyak katanya. Tetapi saat ini kita akan tes ya. Dalam Mazmur 103, mulai ayat 1 sampai ayat 5, itu satu kali ada pengkhotbah di Mojokerto, rupanya dia terpesona sama pengkhotbahnya, sampai ayatnya juga dihafalkan sak bahasa Ibraninya gitu ya. Nah sekarang kita tes sekarang ya. Tapi ajari. Ya, Saya Mazmur. minta diajari ya. Maksudnya saya kan enggak bisa bahasa Ibrani. Dia yang ahli. Saya ngapa, tapi kenapa hari ini ya? Iya. Itu yang dulu ya. Ya. Ya coba. Ya. Mazmur 103 ayat 3 sampai 5, betul? Yang pertama dikatakan Allah. Kita percaya Allah kita bernama Yesus ya. Dia adalah Allah yang mengampuni, betul? Ha soleah. Betul enggak? Ngomong betul nih ya. Betul. Yang kedua, dia Allah yang menyembuhkan. Namanya Harofi. Yang ketiga, dia Allah yang menebus. Namanya Hagoel. Yang keempat, dia adalah Allah. Yesus itu Allah yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Hame ateraki kiru kaiso. Dan yang terakhir, Yesus Allah yang melimpahi kita dengan kebaikan. Apa? Lengkap ono itu kurang aku ingat. Yang kelima Papa. Ya memuaskan dengan kebaikan. Ya, itu yang Ibraninya Hamasbiah. haleluya. Puji nama Tuhan saudara sekalian. Karena kita punya Yesus yang hidup. Pasti ada hari depan yang penuh harapan. Kita tidak perlu takut akan apapun. Ya, puji nama Tuhan. Kita semua punya pergumulan. Dan ini pergumulan yang serius. Katanya cuma 15%. Ya terserah mau berapa persen silahkan sudah. Tapi Yesusku itu hidup.
Nah, Yesus itu berkuasa, dia terlalu sanggup. Demikian juga saudara saat ini mungkin sudah punya pergumulan. Ya memang itu kenyataan dunia ini seperti ini. Tetapi sudah punya Yesus yang hidup dan bangkit untuk selama-lamanya. Dia berkuasa, percaya kepada dia. Lihat batu itu sudah diduduki, artinya sudah dikuasai. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi saudara dengan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Engkau terlalu sanggup Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan. Dan siang hari ini kalau ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan Tuhan. Sakit, penyakit, permasalahan, beban yang berat, kesulitan apapun Tuhan. Engkau satu-satunya jawaban. Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan. Engkau juru selamat yang hidup. Engkau sudah mati bagi kami dan membuktikan bahwa Engkau bangkit dari kematian. Silakan Yesus Engkau berkarya. Silakan Engkau menjamah kami Tuhan. Dan kami percaya mujizat itu terjadi Tuhan. Sebab Engkau adalah Sang God of Wonders. Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu, amin, yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku, amin. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kembali duduk. Kita dengarkan pengumuman gereja. Pengumuman gereja GAB Rehoboth sepekan. Saya mewakili Gembala Sidang dan seluruh jemaat GAB Rehoboth mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Samuel Hosea beserta Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa malam hari Rabu melalui Zoom, firman-Nya dibawakan oleh Pastor G. Gian Brayanigan pukul 19.30 melalui Zoom. Untuk ibadah raya minggu depan, firman-Nya dibawakan oleh Ibu Pendeta Gonang Satoto pukul 12 siang. Untuk persembahan, kita tidak mengedarkan kantong persembahan, tetapi kotak kita sediakan di tiang di belakang itu ya. Marilah sebelum kita akhiri acara pada siang hari ini, kita naikkan satu pujian
Jemaat saya undang bagi berdiri. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Amin. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Ajaib kau Yesus, ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Amin. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, ku mau bersyukur, kami memuji-Mu, memuji-Mu sebab kau baik Tuhan. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Haleluya. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Samuel Hosea beserta Ibu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyembuhkan Ibu. Tuhan Yesus memberikan ginjal yang baru. Kalaupun ginjal yang lama tapi sudah diperbaiki menjadi normal kembali. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu Samuel sekeluarga. Dan pada siang hari ini sebagai penutup doa, saya mohon dengan hormat untuk hambanya menyampaikan doa penutup dan doa berkat. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hidup, Engkau berkuasa. Kami punya hari depan yang penuh harapan Tuhan. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan pulanglah dengan hari depan yang penuh harapan. Dan kuasa darah Yesus terus melindungi. Dan tidak akan ada virus corona apapun bisa menyentuh. Kami hancurkan virus corona dalam nama Yesus. Kami semuanya sehat, diberkati berkelimpahan. Nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Haleluya, Tuhan Yesus berkati.